Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, sahabat Darussalam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sedang menjalankan ibadah puasa dan kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, yang berarti separuh dari waktu kemuliaan ini telah berlalu dan kini tinggal separuh lagi. Semoga kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga seluruh pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang diterima di sisinya. Ikhwan fiddin, sahabat Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang berbicara tentang kemuliaan Ramadan, maka tentu tidak lepas dari seluruh amaliyah yang kita lakukan pada bulan tersebut. Jika kuantitas dan kualitas ibadah kita di dalam bulan ini bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita tatkala kita menghadap kepadanya. Namun, apabila kualitas dari pengabdian kita di dalam bulan suci ini sangat minim dan sangat rendah, maka kita masih punya waktu separuh bulan lagi, separuh waktu lagi, atau setengah bulan lagi untuk kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Apa yang kita lakukan dalam bentuk amaliyah Ramadan, qiyam Ramadan, tilawatul Quran, doa di waktu sahur, segala doa dan zikir pada waktu-waktu mustajab, dan segala bentuk ibadah sunnah yang kita tegakkan pada bulan ini, kita kembali tingkatkan kuantitasnya, menambah jumlahnya, dan kita tingkatkan kualitasnya. Semoga apa yang kita lakukan bisa betul-betul menjadi amal soleh tatkala kita menghadap kepadanya di yaumil akhir nanti. Qiyamul Lail dan Qiyamul Ramadan dalam bentuk sholat tarawih tidak hanya sekedar bangun menunaikan sholat dan ibadah kepadanya, tetapi sesungguhnya ibadah kita adalah ibadah yang paling tidak mendekati hakikat ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan masuk dalam golongan orang yang memperlombahkan ibadah. Siapa yang paling cepat kayaknya menjadi sebuah prestasi tersendiri, sehingga 7 menit bisa selesai dalam jumlah rakaat yang begitu banyak. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi ketika menunaikan qiyam Ramadan, sahabat Nabi bercerita kepada kita bahwa saya pernah menjadi makmum Rasulullah, dan Rasulullah SAW membaca surat begitu panjang sehingga saya berniat meninggalkan beliau sendiri sholat. Lalu saya pergi sendiri. Begitu lamanya Nabi berdiri sholat ketika itu. Bukan surat-surat yang paling pendek, bukan memilih surah-surah yang paling ringkas, akan tetapi mana surah yang paling dicintai oleh Allah dengan bacaan yang panjang, dengan bacaan yang tartil, dengan khusyuk ketika membacanya, diresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan seluruh gerakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka insya Allah qiyam Ramadan kita akan menjadi qiyam yang berkualitas, bukan qiyam yang punya kuantitas, hanya sebatas sebuah perlombaan, hanya sebatas bahwa saya sudah melaksanakan sholat tarawih, saya sudah melaksanakan qiyam Ramadan. Itu antara lain. Kemudian kita lihat bacaan Quran kita. Adakah tilawatul Quran yang kita lakukan ini sudah khatam berapa kali selama 1 bulan ini, ya? Ataukah sekedar ikut meramaikan beberapa bacaan-bacaan namun tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran?
Bukankah Nabi berulang-ulang khatam Quran di dalam bulan suci Ramadan? Dan bukankah para sahabat mencontohkan hal yang sama? Dan bukankah para salafus saleh juga memberikan keteladanan yang sama? Dan semestinya kita sebagai muslim juga memanfaatkan waktu yang sangat ideal ini, di mana kita menghatamkan Quran beberapa kali dalam bulan yang suci, agar tilawah kita menjadi tilawah yang benar-benar mendekati apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dengan demikian tilawah kita adalah tilawah yang mendekati sunnah Rasulullah yang punya kualitas sebagaimana sahabat-sahabat Nabi lainnya. Berikutnya, kita mendekati bulan Ramadan, bulan Idul Fitri. Saatnya kita mengevaluasi di pertengahan jalan ini, apakah bulan Ramadan ini yang terbetik dalam pikiran kita adalah berkorban semaksimal mungkin sehingga kita berinfak dan bersedekah, memburu pahala, berpastabikul khairat sebagaimana yang diperintahkan dalam Quran dan sunnah Nabi, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa Nabi sangat dermawan pada bulan ini sehingga kita memberi iftar, memberi buka puasa kepada orang yang membutuhkan, kita bersedekah kepada mereka yang tidak mampu, kita berinfak di jalan Allah. Banyak mengeluarkan materi adalah menjadi satu kebahagiaan dan satu contoh di mana kita salah satu orang yang menghidupkan Ramadan. Dan sekarang tidak hanya sekedar berinfak dan bersedekah di jalan Allah, tapi bagaimana dengan amal-amal yang lainnya? Oleh karena itu, intinya saya ingin mengatakan bahwa evaluasi seluruh amal yang kita lakukan dari hari-hari yang telah berlalu ini dan sisa hari yang akan datang, kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan kuantitasnya, agar ibadah ini benar menjadi ibadah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Darussalam, semoga kita semua diterima ibadahnya di sisi Allah dan kita kembali kepadanya dalam keadaan Allah ridha dan kita pun ridha kepadanya. Demikian kultum yang singkat ini saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.